Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Siang. Ya, Oke, perkenalkan kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang kualitatif data collection. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama keluarga saya di sini. Dan ada ayah dan ibu saya, tentu saja saya yang sebagai moderator. Perkenalkan juga eh, teman saya yaitu Bapak Saiful Rohman. Lalu ada Ibu Destia yang akan menemani siang hari ini. Gitu. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Harapannya yaitu adalah ketika nanti Bapak Ibu mendengar presentasi kami, yaitu nanti kita akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data pada hal kualitatif data, dan juga nanti harapannya Bapak Ibu lebih memahami tentang metode pengumpulan data pada kualitatif, yaitu ada interview, ada observasi dan dokumentasi. Lalu nanti juga Bapak diharapkan memahami tentang triangulasi dan research design. Oke, berbeda dengan kuantitatif data, Bapak Ibu, pada metode kualitatif ini pada dasarnya akan memahami sebuah makna, di mana nanti kualitatif data ini akan mengumpulkan data berupa non-numerical data, lain cerita dengan data kuantitatif, lalu fokusnya yaitu untuk mendapatkan yang namanya experience dari uh, para researchers ke orang yang kita mau dapatkan, dan juga nanti akan mendapatkan minusnya dan diadakan secara natural settings. Nah, maka dari itu nanti kalau misalnya di kualitatif data ini tujuan utama yaitu memahami makna, pengalaman, persepsi, dan konteks dari subjek penelitian secara mendalam, bukan mengukur data secara numerikal. Dalam sebuah penelitian kualitatif, Bapak Ibu memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah natural setting, yang kedua researcher as the key instruments, yang ketiga adalah multiple data sources, dan keempat inductive analysis. Oke, dari sini Bapak Ibu sebagai seorang peneliti pada kualitatif, nanti penelitian itu yang dimaksud dengan researcher as the key instrument adalah mengumpulkan data sendiri, memeriksa dokumen sendiri, mengamati perilaku, dan wawancara dengan para partisipan. Setelah itu nanti untuk natural setting yang dimaksud adalah studi kualitatif sering dilakukan di lapangan, tempat para partisipan mengalami isu-isu yang diteliti. Yang ketiga, maksud dari multiple data sources adalah peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data yang bisa diambil dari wawancara, observasi, dan dokumen. Nah, jadi kenapa kadang-kadang bisa tiga-tiganya dipakai Bapak Ibu, karena kalau daripada mengandalkan satu sumber data, kita bisa ada combine di situ. Lalu yang dimaksud dengan induktif analisis adalah ketika peneliti membangun pola kategori dan tema dari bawah ke atas dengan mengorganisir. Nah, maksud dari bawah ke atas itu adalah kita sebagai peneliti pastinya kalau dalam konteks natural setting kan kita abstrak ya Bapak Ibu ya. Biasanya untuk dari bawah ke atas itu dimulai dari data mentah, lalu data kemudian dikelompokkan menjadi kategori hingga akhirnya membentuk tema besar. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya. Tetapi dalam pentingnya kualitatif ini dalam konteks educational research, seperti Bapak Ibu yang tahu kita kan kadang ada di lingkungan sekolah, ada yang informal. Nah, maka dari itu ini cocok sekali untuk mengeksplor interaksi kelas antara nanti bisa guru ke siswa, siswa dan sebagainya. Lalu memahami tentang pengalaman pembelajaran anak-anak kita, dan bahkan kita tuh bisa menginvestigasi persepsi setiap guru. Bahkan kadang-kadang guru bahasa Inggris yang satu lain kan beda-beda ya Bapak, apalagi yang non-subjek bahasa Inggris juga kan. Begitu. Oke, berikutnya ada 5 pengambilan data.
ya kan? Ada 5, yaitu ada interview atau dikenal sebagai wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, ada grup diskusi, dan audiovisual materials. Nah, untuk yang saya hitam-hitamkan ini adalah hal yang paling sering menjadi favorit atau paling sering dilakukan dalam kualitatif. Jadi 3 ini paling sering digunakan begitu. Mari kita bahas mengenai interview. Oke. Untuk hal yang wawancara Bapak Ibu, kenapa kita memilih untuk wawancara? Kadang-kadang kita itu mau mengeksplor belief atau opini yang tadi sudah saya sebutkan. Atau bahkan kita mau depth, mengetahui tentang pembelajaran anak. Atau bahkan, tapi kita memilihnya itu secara narrative description. Nah, berikut ini ada beberapa jenis-jenis interview Bapak Ibu. Yang pertama adalah structure interview, ada semi-structure interview, dan unstructured interview. Oke. Dan dalam mengadakan sebuah wawancara Bapak Ibu harus ada yang namanya flexibility, elaboratif, dan contextual understanding. Nah, sini ya. Oke, kita mulai saja untuk structure interview. Untuk jenis structure interview ini Bapak Ibu saya bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah gimana caranya untuk men-step conduct structure interview. Lalu ada struktur interviewnya seperti apa. Nah, namanya juga struktur interview, maka di sini akan terkesan sedikit kaku ya. Kaku malah ya. Ini kan karena kita kan ada aturannya di situ. Maka set question that has been designed in advance ya. Kita sudah menyiapkan bekal kita ketika mau interview orang gitu. Jadi kita sudah punya sangu. Lalu fokus kita terhadap hal yang kita mau kasih. Misalnya kita mau tentang reading gitu loh. Berarti kita mendesain secara pertanyaan dengan berkaitan dengan reading. Nah, terus ada interview know what to look from the equations, mengetahui tentang pertanyaannya, atau bahkan untuk memberikan sebuah pertanyaannya itu the same order ya Bapak. Nah, kadang-kadang di situ nanti kita mostly, bukan kadang-kadang lagi, kebanyakan itu mengandung sebuah question situasional dan behavioral, dan can go off script, tapi selalu kembali lagi di situ. Oke. Nah, oke, untuk step to conduct a structure review, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita itu harus perform job analysis, di mana nanti sebelum bertemu dengan kandidat yang kita akan wawancarai, kita harus memahami dengan tepat apa yang termasuk dalam peran tersebut. Nah, ini nanti bisa mencakup mengidentifikasi tugas, tanggung jawabkah, atau lingkungannya. Nah, lalu define the requirements of the job, menentukan persyaratannya. Nah, biasanya dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya. Nah, ini penting dibutuhkan kandidat agar berhasil, atau sebagai kriteria yang akan kita ukur selama wawancara. Nah, berikutnya adalah mengembangkan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kita harus membuat serangkaian standar pertanyaan gitu yang berkaitan. Selanjutnya adalah develop grading system, mengembangkan sistem pertanyaannya. Nah, sebagai peneliti untuk menjaga objektivitas, kita biasanya akan membuat sebuah rubrik penilaian atau skala acuan. Nah, sebelum wawancara dimulai, biasanya kalau skala acuan itu mendefinisikan seperti apa jawaban buruk, rata-rata, dan sangat baik untuk setiap pertanyaan. Setelah itu kita melakukan wawancaranya. Nah, ini merupakan langkah terakhir di mana setiap kandidat yang kita akan wawancara memiliki pertanyaan yang sama dan urutan yang sama, oleh dia akan struktur. Dan tanggapan mereka dinilai menggunakan sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Ini memastikan persaingan yang jawaban yang adil dan memungkinkan perbandingan yang setara.
Lalu berikutnya, nah beginilah contoh dari interview struktur. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, Bapak Ibu. Di sini ada coba contoh question untuk teachers. Mungkin dari awal dia tuh sudah agak melebar ya Bapak Ibu. Maka nomor 1, how long have you been teaching English? Contoh. Sampai dia tuh dihubungkan dengan objek kita. Oh ternyata terhadap teaching reading English. Nomor 2, dan sampai 8. Seperti itu. Ini untuk contoh yang question for the teacher. Dan ini untuk contoh question for the students. Nah, ini berarti dikaitkan dengan digital applications dan pemahaman anak ya kan, apalagi untuk mengimprove your vocabulary. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah semi structure interview. Namanya juga semi structure interview Bapak Ibu, bahwa di sini tuh tidak seketat yang pertama kali, dikarenakan nanti kontrolnya itu terhadap kita sebagai peneliti, maka dia kontrolnya sedang, sedangkan tadi yang pertama mungkin ketat. Selanjutnya, di sini untuk semi structure interview, peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan utama, tetapi masih bisa menambah pertanyaan lain. Nah, banyak digunakan menjadi dalam penelitian kualitatif. Kalau di bukunya Bapak Rukton ini paling favorit seperti itu. Nah, terus kelebihannya ya lebih fleksibel, tetapi memiliki arah penelitian. Dia tuh fleksibel tapi punya arahnya. Lain cerita dengan unstructured interview. Dengan format seperti kita mengobrol, conversations, atau bahkan sangat luas. Maka partisipan free express idea. Nah, oke. Dan untuk ya unstructured review ini, kontrol pewawancara sangat rendah. Kita sebagai researchers pewawancara, kontrolnya sangat rendah. Terus tidak ada pertanyaan yang tetap. Pertanyaan bisa berkembang secara alami sesuai dengan jawaban responden. Mirip seperti percakapan bebas. Selain itu, kelebihannya itu data sangat mendalam. Terus responden lebih bebas bercerita. Nah, karena dia tuh sangat bebas bercerita, kadang-kadang nanti banyak yang bias di situ. Dan kekurangannya, yaitu kita sebagai peneliti kadang sulit untuk menganalisa karena jawabannya sangat beragam. Jadi untuk kelompokkannya itu nanti kita sedikit agak kebingungan. Begitu. Nah, maka di sini perbedaan antara ketiga-tiganya, atau bahkan saya cantumkan dengan FGD. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini ada structure interview di mana semuanya ada fixed questions, kita sudah mengantongi pertanyaannya, lalu urutannya seperti apa, dan fixed numbernya seperti apa. Dan option to ask additional question tidak ada. Jadi sesuai dengan bekal kita sudah ada. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau structure interview nanti kelemahannya ya kadang kurang mendalam karena kan dari kitanya. Jadi kalau sebagai yang diwawancara nanti punya ide apa kok kenapa keluar itu kan berarti kadang surface aja. Nah, yang paling bagus nanti ada semi structure interview di sini. Kita punya fixed question Bapak Ibu. Nah, untuk order itu tergantung dengan suasana ya. Mungkin yang kita juga harus mimik ya. Karena yang namanya interview kan kita harus melihat lawan bicara kita. Mau dibawa arahnya kemana sih? Maka kita kan harus nyambung gitu. Nyambung. Oke. Terus kadang fixed numbernya itu nggak ada karena kita kadang menambah. Lalu ya optional to ask additional question. Ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita ngerasa kayaknya harus menambah lagi, tambah lagi. Nah, apalagi yang structure interview. Tidak ada fixed questions, tidak ada fixed order atau fixed number atau bahkan ya untuk bertanya lagi itu semakin banyak. Nah, maka nanti banyaknya jawaban yang membuat kita lama di situ. Nah, ini lama ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk berikutnya akan jelaskan oleh Bapak Saiful. Maka dari itu, waktu dan tempat dipersilahkan.
Iya, terima kasih untuk Bu Ana dan teman-teman. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi hari ini dan saya menggunakan bahasa Indonesia biar tidak ada miskomunikasi. Selanjutnya adalah tentang beberapa cara untuk observasi. Di dalam observasi di kelas itu, terutama di kelas ya penelitian tindakan, mungkin ada beberapa cara nanti yang saya akan sebutkan. Tetapi tentunya kita harus tahu dulu apa itu observasi, bahwa kita itu meneliti tentang behavior, kemudian tentang keadaan situasi yang ada saat diteliti. Tujuannya adalah untuk menangkap informasi yang nyata, benar-benar nyata tentang tingkah laku, perasaan, atau sikap, dan yang lainnya. Kemudian adalah memahami eh, interaksi-interaksi antar partisipan atau mungkin objek penelitian. Kemudian selanjutnya bisa menganalisis dari hasil observasi tersebut. Selanjutnya, Ibu, Bu Ana, lanjut. Ya, ini jenisnya ada 3 sebenarnya. Ini tadi ada kesalahan ketik mungkin ya. Yang pertama ada participant observation, yaitu peneliti langsung bergabung saat kegiatan observasi. Contohnya mungkin saat penelitian tindakan. Contohnya di kelas, jadi peneliti bisa masuk di dalam kelas, kemudian apa yang terjadi di kelas, di record di dalam field note, dan yang lainnya mungkin bisa direkod atau dan sejenisnya. Kemudian untuk non-participant observation adalah peneliti tidak langsung bergabung dalam observasi tersebut, tetapi hanya mengandalkan dari eh, wawancara atau partisipan ataupun mungkin kolaborator dari penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah structure observation. Jadi untuk observasinya adalah lebih terstruktur apa yang dilakukan sebelum, sedang, dan setelah pelaksanaan observasi, seperti itu. Selanjutnya, ya begini, ya seperti ini Bapak Ibu, di ilustrasi dalam gambarnya bahwa partisipan observation itu jadi peneliti itu langsung di dalam terlibat dalam partisipan suatu penelitian. Sedangkan yang sebelah kanannya adalah non partisipan, itu peneliti hanya di luar dari penelitian saat misalnya di kelas. Jadi peneliti tidak harus masuk kelas. Jadi peneliti bisa melalui informasi yang didapat dari siswa tersebut atau mungkin dari kolaborator atau guru tersebut. Selanjutnya, Ibu. Dan di dalam structure observation, observasi terstruktur itu tentunya nanti peneliti ada beberapa yang harus dipegang atau panduan dalam melakukan observasi. Ini contohnya adalah di dalam penelitian tindakan. Ya, ada di kelas ini, kemudian siapa penelitinya, siapa yang diobservasi, misalnya kolaborator dalam penelitian tersebut. Jadi ada yes dan no kegiatan yang harus dicatat. Misalnya jika berkurang nanti ada di catatannya, di note-nya kurang apa misalnya. Mungkin dalam medianya atau dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk direkod kegiatan yang ada, apa adanya yang ada di kelas tersebut. Misalnya untuk penelitian tindakan ya, di dalam field note tersebut. Selanjutnya, di dalam dokumentasi itu ada beberapa yang Bapak Ibu harus perhatikan, terutama adalah dalam dokumentasi penelitian kualitatif. Itu bisa membentuk suatu bukti nyata bahwa penelitian itu sudah dilakukan. Jadi ada beberapa cara, bisa ditulis atau mungkin bisa juga direkod. Untuk zaman sekarang ya teknologi bisa dalam bentuk suara ataupun video, dalam misalnya nanti wawancara tersebut. Kemudian bisa kita combine dengan data-data yang sudah ada terdahulu sebagai acuan dalam penelitian yang kita akan laksanakan. Selanjutnya, nah berikut contohnya
dalam dokumentasi, bisa berupa lesson plan atau RPP ya, atau mungkin sekarang modul ajar ya. Kemudian bisa tugas-tugas siswa yang ada atau mungkin yang sudah terdahulu. Kemudian kurikulum dokumen ya, itu juga bisa dalam bentuk CP, ATP dari pemerintah sebagai acuan dasar dalam penelitian tindakan. Kemudian adalah materi-materi yang akan diajarkan seperti itu. Selain itu juga kita bisa mengoleksi data dari forum group discussion ya. Maksudnya seperti apa? Ini ada yang harus dilakukan small group discussion, yaitu grup kecil dengan kolaborator dan beberapa partisipan yang mungkin memerlukan data yang harus divalidasi. Kemudian eh, tentunya ada guide-nya atau leader-nya dalam suatu grup ini. Ya mungkin yang ditunjuk bisa juga penelitinya tersebut supaya tidak menyimpang atau jauh dari tujuannya. Kemudian nanti setelah itu bisa ditarik kesimpulan. Selanjutnya, Ibu, audio visual data ini nanti bisa menjadi bukti dalam penelitian kualitatif, yaitu yang utama adalah interview recording. Lantas untuk zaman sekarang, misalnya ada pertanyaan, gimana kalau kita interview secara daring seperti yang kita lakukan Zoom atau mungkin video call dan sebagainya bisa, cuman kita sebagai peneliti dan kolaborator atau partisipan juga nanti harus ada etika dalam suatu penelitian. Jadi di awal Bapak Ibu bisa melakukan eh, persetujuan dalam mengkonsep eh, kegiatan yang mau dilakukan seperti halnya tadi wawancara, mau direkord, kemudian persetujuan untuk misalnya data namanya harus di apa yang namanya dirahasiakan ataukah mungkin nanti hasil rekornya pun itu tidak serta-merta harus asal menyimpan, tetapi Bapak Ibu harus menyimpan dengan baik karena itu data otentik dan menjaga kerahasiaannya. Seperti halnya juga saat merekam di kelas, mungkin saat penelitian tindakan, itu juga sangat penting sekali karena nanti dari hasil itulah kita bisa mendapatkan refleksi baik dari researcher atau kolaboratornya dalam hal penelitian tindakan ini. Kemudian yang paling banyak digemari adalah screenshot atau dalam bentuk picture ya, itu nanti sebagai bukti bahwa penelitian itu sangat atau mungkin bisa divisualkan dalam bentuk gambar karena akan memunculkan sejuta pernyataan ya dan mungkin bisa pertanyaan kalau misalnya ada yang mau dibahas. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan sama Bu Destia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami akan melanjutkan on the next slide. Di sini ada triangulation concept, Bapak Ibu. Jadi ketika melakukan penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif ya Bapak Ibu, salah satu hal yang paling penting, yang paling krusial, yaitu adalah kepercayaan terhadap data penelitian atau yang disebut dengan research credibility Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3 tipe triangulasi data. Yang pertama adalah data triangulation, kemudian yang kedua adalah method triangulation, kemudian yang ketiga ada investigator triangulation, Bapak Ibu. Kemudian next slide. Baik, Bapak Ibu, di sini slide ini menjelaskan tentang validitas data dalam penelitian, khususnya ketika kita menggunakan teknik triangulasi, Bapak Ibu. Jadi triangulasi di sini itu suatu teknik sebenarnya untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkan berbagai sumber. Tadi seperti tadi ya, membandingkan berbagai sumber, kemudian metode ataupun analisis agar data yang diperoleh itu lebih akurat seperti itu dan tentunya dapat dipercaya Bapak Ibu. Jadi di dalam slide ini ada 3 jenis triangulasi. Yang pertama adalah triangulasi sumber Bapak Ibu. Jadi triangulasi sumber itu adalah
memeriksa kebenaran data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda seperti itu. Sebenarnya apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu sendiri untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh itu tidak hanya berasal dari satu orang atau satu sudut pandang saja, Bapak Ibu. Jadi biasanya ada beberapa langkah-langkahnya ya, seperti misalkan cross check ke narasumber dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di situ ada eh, triangulasi metode atau membandingkan data melalui metode yang berbeda seperti itu. Jadi data yang diperoleh itu bisa dibandingkan antara lain seperti misalkan wawancara seperti itu. Kemudian bisa melalui observasi, kemudian bisa juga melalui dokumen atau yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada triangulasi data atau analisis. Jadi di sini intinya menggunakan kategori informan yang berbeda seperti itu. Jadi peneliti tidak hanya mengambil data dari satu kelompok saja, ya. Jadi bisa lebih dari satu kelompok seperti itu. Kemudian slide selanjutnya, ya di sini ada contoh dari EFL study, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, triangulasi itu digunakan untuk meningkatkan validitas dan kepercayaan terhadap data penelitian ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian tentunya memastikan bahwa hasil penelitian itu benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Di sini kita akan memberikan beberapa contoh penerapan triangulasi dalam penelitian IFL. Jadi IFL itu kan berarti pembelajaran bahasa Inggris ya Bapak Ibu sebagai bahasa asing. Misalnya kita masing-masing ini punya instansi masing-masing, menjadi pengajar masing-masing di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi dalam contoh penelitian ini, peneliti ini memahami proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas dengan menggunakan beberapa cara pengumpulan data. Jadi ada 3 cara yang digunakan. Yang pertama adalah interview student atau wawancara siswa. Jadi si peneliti ini melakukan wawancara kepada siswa untuk mengetahui pengalaman dan pendapat mereka tentang pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Kemudian yang kedua ada observasi. Di sini observasi kegiatan kelas, Bapak Ibu. Jadi peneliti juga melakukan observasi secara langsung di kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Kemudian yang ketiga ada analisis dokumen pembelajaran. Jadi si peneliti itu juga menganalisis dokumen pembelajaran. Jadi beberapa dokumen yang digunakan sebelum pembelajaran, si peneliti juga harus melakukan penelitian tersebut. Kemudian untuk next slide. Oke, di sini ada add sentence. Nah, slide ini menjelaskan tentang keuntungan atau kelebihan menggunakan triangulasi dalam penelitian, khususnya dalam penelitian pendidikan atau IFL ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 keuntungan utama. Yang pertama adalah data yang lebih kaya dan rinci. Jadi dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti mungkin tadi wawancara, kemudian observasi, kemudian analisis dokumen, peneliti ini dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap seperti itu. Kemudian yang kedua ada pemahaman konteks yang lebih baik. Jadi triangulasi ini membantu peneliti untuk memahami situasi penelitian secara lebih menyeluruh. Nah, menurut kami seperti itu. Kemudian lagi peneliti juga tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu terjadi. Jadi menganalisis mengapa sih hal itu bisa terjadi seperti itu. Contohnya ya peneliti dapat memahami misalkan bagaimana metode mengajar guru, kemudian setelah guru mengajar itu bagaimana sih respon siswanya, kemudian juga tidak hanya respon siswa, tapi juga kita harus memahami sebagai peneliti bagaimana lingkungan kelas itu mempengaruhi pembelajaran seperti itu. Jadi dengan demikian, menurut kami penelitian mendapatkan gambaran yang lebih jelas dengan situasi pembelajaran yang lebih kompleks atau menyeluruh. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan validitas penelitian. Jadi menurut kami triangulasi
membantu memastikan bahwa data penelitian itu benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Karena informasi yang diperoleh sudah diperiksa melalui berbagai sumber dan metode. Jika hasil dari wawancara ya Bapak Ibu, kemudian dari hasil observasi, kemudian hasil analisis dokumen juga menunjukkan hasil yang sama, maka data tersebut dianggap lebih valid dan lebih kuat. Jadi kesimpulannya ketika triangulasi memberikan beberapa keuntungan penting, yaitu data yang lebih kaya, kemudian tadi ada pemahaman konteks yang lebih baik, kemudian bisa meningkatkan validitas data, seperti itu ya. Maka triangulasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next slide. Okay, this is for the conclusion Bapak Ibu. Jadi the first one is metode kualitatif mengeksplorasi fenomena pendidikan secara mendalam. Artinya apa sih seperti ini? Jadi metode penelitian kualitatif itu digunakan untuk memahami berbagai kejadian atau masalah dalam dunia pendidikan secara lebih detail dan menyeluruh menurut saya. Kemudian penelitian tidak hanya melihat angka. Jadi penelitian itu tidak hanya sebatas angka, tidak hanya sebatas numerik ya, atau tidak hanya sebatas dengan data statistik, tetapi juga mencoba memahami pengalaman, kemudian pendapat, kemudian perilaku, serta makna yang dirasakan oleh peserta penelitian seperti contohnya guru, siswa, ataupun pihak sekolah. Kemudian di sini yang kedua yaitu penggunaan beberapa instrumen dapat memperkuat temuan penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya menggunakan lebih dari satu alat pengumpulan data. Misalnya seperti tadi ya Bapak Ibu wawancara, jadi tidak hanya menggunakan satu alat saja untuk mengumpulkan data, jadi ada beberapa juga seperti yang tadi sudah kami sampaikan, misalnya ada wawancara, observasi, kemudian dokumentasi agar penelitian itu lebih valid seperti itu. Kemudian dengan menggunakan berbagai instrumen, Bapak Ibu, data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memvalidasi sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dan tentunya lebih dapat dipercaya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Artinya sebelum melakukan penelitian, kami rasa peneliti harus menentukan metode yang paling tepat berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Jadi, jika tujuan penelitian adalah memahami pengalaman atau makna suatu fenomena, maka metode kualitatif lebih cocok seperti itu. Sebaliknya, Bapak Ibu, jika ingin mengukur atau membandingkan data ya melalui angka misalnya, jadi metode kuantitatif mungkin lebih sesuai seperti itu. Next slide, mohon maaf. Ya, jadi ini referensi kami, ya referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Oke, next slide. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan barangkali ada feedback, ada kritik, masukan ataupun pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu. Oh ya, Ibu Via. Suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat keren ya untuk kelompoknya Miss Ana, Miss Destia, dan Pak Saiful. Sangat menarik dan yang mungkin ini bisa jadi bahan untuk diskusi. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tentang informan ya. Sebenarnya itu dasar pertimbangan apa sih yang paling krusial untuk menentukan oh ini nih narasumber gitu atau informan yang paling tepat buat penelitian ini gitu. Kira-kira yang jadi kuncinya itu apa biar data yang dihasilkan itu nantinya nggak bias gitu. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo
Monggo, siapa dulu nanti saya nambahin, Bu. Oke, mungkin saya izin menjawab, boleh kah? Pertanyaan yang luar biasa baik, Ibu Fia. Tadi kalau nggak salah mengenai informan yang saya dapat tadi, gimana sih caranya menentukan informan yang tepat dalam penelitian kualitatif, betul? Nah, biasanya kita sebagai peneliti itu bisa menggunakan teknik purpose sampling, Bapak Ibu. Yaitu nanti kita memilih informan yang kita anggap berpengalaman, memiliki pengalaman, memiliki juga pengetahuan, atau keterlibatan langsung dengan fenomena yang sedang diteliti kita. Sehingga hal itu dapat memberikan informasi yang relevan bagi penelitian kita. Seperti itu, Ibu Fia. Ibu Fia, Baik, terima kasih atas jawabannya, keren. terima kasih banyak. Mungkin ada dari teman-teman, yaitu Pak Miftah, atau mau menambahkan juga Bapak Saiful? Lanjut saja dulu, Bu. Baik. Oke, berikutnya datang pertanyaan dari Bapak Miftah. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ana. Izin bertanya Bu, terkait dengan tantangan apa yang sering terjadi pada saat pengumpulan data kualitatif di lapangan Bu. Misalkan gini Bu, kita sudah berjanji dengan 5 orang responden untuk melakukan observasi pembelajaran. Tapi dalam pelaksanaannya setelah sudah menentukan janji, ada satu guru yang mundur Bu, tidak bersedia. Apakah kita harus mencari ganti atau boleh cukup 4 saja Bu? Dan apakah itu juga menjadi tantangan dalam pengumpulan data kualitatif seperti itu? Terima kasih Bu. Monggo, Bu Destia. Mau jawab apa kita tulis dulu? Tulis dulu aja mungkin Pak. Oh, begitu. Ya, Mohon ya biar maaf, nanti Pak bisa. Miftah, tadi untuk highlight pertanyaannya, tadi ada 5 orang responden. Terus yang datang 4. Tadi pertanyaannya apakah itu termasuk tantangan kita sebagai peneliti yang mau tadi gimana Pak? Mohon maaf. Maksudnya gini Bu, apakah kita harus mencari ganti Bu untuk satu orang yang mundur itu sebagai responden atau cukup 4 saja Bu? Harus bagaimana untuk mengatasi itu? Karena kita di proposal awal itu sudah mau rencana 5 orang, tapi dalam pelaksanaannya ternyata satu orang ini tidak mau diobservasi karena suatu hal, mungkin karena sakit atau mungkin karena ternyata tidak bersedia karena harus diobservasi di kelas, ternyata dia mundur. Apakah kita cukup 4 orang saja atau harus 5 mencari gantinya? Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Boleh. Boleh lanjut untuk Bapak Arif? Oke, terima kasih atas waktunya. Saya turunkan tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan waktunya. Di kesempatan ini, di presentasi yang luar biasa ini berkaitan dengan teknik pengambilan data pada riset kualitatif, yaitu tadi kalau sependek yang saya pahami itu lebih banyak atau lebih sering diambil datanya melalui wawancara, interview, dan observasi. Nah, yang saya tanyakan begini kepada presenters, di saat kita melaksanakan wawancara, ini terutama wawancara ya, itu kan jawaban dari yang kita wawancarai itu kadang-kadang melebar, kadang-kadang sudah menyatakan hal yang sama, kemudian diulang-ulang beberapa kali, tapi nanti ketika kita di akhir misalnya kita minta konfirmasi, jawabannya malah lain, misalnya begitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sih cara kita atau apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi bias dalam menyimpulkan apa yang mereka sampaikan sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Misalnya kita mengobservasi siswa di kelas. Nah, yang kita lihat itu bukan gurunya ya, jadi fokus kita itu siswanya. Kemudian kalau tidak salah, mohon dikoreksi, salah satu cara untuk menurunkan kesalahan si peneliti itu yaitu dengan cara member checking, yaitu dengan menanyakan langsung kepada eh, yang diamati di sini berarti ya. Nah, dalam konteks anak sekolah itu bagaimana ya? Apakah kita bisa melakukan member checking? Kalau bisa itu kira-kira tipsnya bagaimana begitu? Terima kasih. Semoga eh, saya mendapatkan jawaban yang mantap nih, terutama dari Pak Saiful ini kayaknya Pak Saiful udah siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak, pertanyaan yang sangat detail. Oke, berikutnya datang dari Bu Anis. Oke, Bu Anis, silahkan. Terima kasih Bu Ana dan teman-teman waktunya. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana sih cara menentukan bahwa suatu data yang sudah kita dapatkan itu mencapai saturation atau kejenuhan data. Menurut Bapak Ibu tuh gimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan dari Saudara Ristia. Mari Ibu. Oke, terima kasih untuk presentasinya Pak Saib, Bu Ana dan Bu Destia. Pertanyaan saya itu, em, kan dalam sebuah penelitian itu pasti ada etika penelitian. Nah, menurut kalian, bagaimana sih etika penelitian itu mempengaruhi proses dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian? Misalnya, em, saat pengumpulan data dari responden atau dari sumber lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk menjawab. Mungkin izinkan kami untuk sedikit diskus sebentar, Bapak. Ya, langsung saja menjawab ya, Bu. Boleh, Pak Saiful Yang memiliki pertanyaan dari? Ya, yang Pak Miftah dulu mungkin ya, biar urut. Nanti yang lain saya nambahin saja. Untuk yang Pak Miftah tadi itu mungkin tidak sesuai kenyataan ya. Mungkin dari awal kita mau rencana 5 kok malah kenyataannya 4 ya, Bapak. Seperti itu ya, Pak. Jadi intinya dalam penelitian kualitatif itu, Bapak, Ibu, jadi kita itu harus jujur. Intinya itu apa yang terjadi, apa yang sikon yang terjadi, tentu baik dalam hal hasil penelitian ataupun pelaksanaannya pun bisa dilakukan, dilaporkan secara nyata, tidak melebihkan, tidak berkurang. Kalaupun tidak bisa, ya sudah, gimana lagi gitu. Kalaupun masih ada waktu atau mungkin masih memungkinkan menggantikan, bisa saja kita lihat kembali ke tujuan Bapak itu untuk meneliti seperti apa. Kalau misalnya menelitinya dalam hal tadi tentang perception atau apa, kan tidak harus 5 orang. Kita juga bisa, yang penting lebih dari satu sebagai perbandingan data, nanti di triangulasinya, seperti itu Bapak. Atau mungkin juga dalam hal apa ya, hasil dari penelitian tersebut apakah masih valid atau mungkin meyakinkan atau tidak. Jika kalau mungkin tidak meyakinkan, kita bisa menggantikan dengan yang lain. Ataupun mungkin tidak ada waktu, yang lainnya juga kita bisa men-stop. Karena tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang penting Bapak, Ibu, jadi di dalam penelitian kualitatif itu kita sampaikan dengan apa adanya, dan kemudian kalaupun nanti ada kekurangan, kita bisa sampaikan dalam limitation atau mungkin gap-nya dalam hal suatu laporan atau tesis atau skripsi, seperti itu, Bapak. Begitu, Pak Miftah. Pak Saiful, perlu nggak kita melaporkan bahwa ada satu orang responden yang mundur dalam laporan penelitian atau laporan tesisnya, Pak? Diceritakan di situ, Pak, atau nggak perlu? Iya, harus. Kalau menurut saya harus, karena itu kita kan seperti halnya tadi ada etika dalam penelitian itu, baik kita sebagai peneliti, baik kita sebagai informan, Pak.
lebih baiknya kalau menurut saya apa adanya ditulis, will not. Nanti di dalam hal kenapa alasannya ada harus dijelaskan di situ. Itu sebagai apa namanya bukti nyata bahwa pelaksanaan penelitian sudah dilakukan dan ada masalahnya seperti itu dan solusinya seperti apa. Seperti itu, Pak. Oke, thank you Pak Saiful. Atau mungkin yang lain bisa menambahkan atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Ana. Oke, baik. Apakah terjawab? Jawab Ibu, terima kasih. Thank you Bu. Baik. Untuk pertanyaan Pak Miftah sudah ya. Oke, untuk mungkin pertanyaan dari Bapak Arif tadi. Kalau nggak salah pertanyaan itu nanti bagaimana upaya kita untuk mengurangi bias saat melakukan wawancara yang melebar. Dan yang kedua tadi jika di kelas tadi ada yang namanya member checking ya Pak ya. Jika membernya itu anak-anak, terus bagaimana tips untuk upaya kita ya tadi ya untuk tidak terlalu melebar juga. Oke, baik. Izinkan saya menjawab Bapak Ibu, tapi mohon untuk cermat ya Bapak. Jika nanti wawancaranya itu bias, beberapa ya itu kan mungkin terjadi ya Bapak, namanya juga di natural hal yang natural. Nah, kita bisa menggunakan beberapa upaya. Contohnya yang pertama bisa menggunakan prompts atau apa sih namanya ya instruksi yang terarah. Nah, kita dikembalikan lagi tuh Bapak. Misalnya sudah menjawab informannya dan kita kembalikan lagi dengan contoh suatu kalimat. Tadi kita sudah membahas yang ini loh Bapak Ibu atau Kak. Boleh tidak kembali lagi ke pertanyaan bagaimana pengalaman adik ya saat speaking di kelas. Contohnya seperti itu. Lalu kita sebagai researchers juga bisa mengelola mana yang data itu relevan dan mana juga data yang tidak relevan. Atau kalau kita mau gampangnya, waktu wawancara itu kita mungkin ya kalau saya pakai apa namanya itu Sabilo. Jadi misalnya kalau hijau itu nanti yang relevan, yang kuning nanti mungkin relevan dan yang merah nanti mungkin bisa relevan. Nah, ini membuat kita tidak salah menafsirkan cerita. Lalu kita juga bisa untuk menentukan batasan agar tidak melebar. Kan kita ya sebagai researchersnya kita tentukan batasan waktu. Nah, misalnya pertanyaannya inti itu 3-5 menit di situ. Jadi nggak sampai 10 menit kah atau 15 menit. Nah, lalu juga ini paling penting pakai interview protokol tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, terus kalau memungkinkan juga pakai rekam wawancara seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau dari Pak Saiful atau Bu Des, mungkin ada tambahan? Oh ya, untuk yang member checking tadi ya Pak. Untuk yang, ya betul sih. Untuk kita harus tahu juga, member checking itu apa sih? Oh, ternyata proses di mana seorang peneliti meminta peserta meninjau kembali data, ringkasan atau interpretasi. Ya, kalau misalnya di konteks anak-anak, ya kita gunakan bahasa yang lebih sederhana lagi dan tipsnya ya lebih mudah dipahami lagi agar mereka tidak bingung. Ya nggak apa-apa kalau di anak-anak ya Pak, menurut kami. Ya kalau misalnya untuk anak-anak gimana sih? Ya yang pertama adalah member checking dengan verifikasi ringkasan ya mungkin Bapak. Jadi maksud adik tadi gini-gini kah? Jadi kita kayak mengerucut lagi biar nggak kemana-mana. Atau bahkan kasih dia itu kutipan pendek dari transkripnya. Ya, intinya kita kalau ke anak-anak lebih sederhana lah, biar mudah dipahami juga. Seperti itu. Nah, atau bahkan kita memberikan sebuah respon kesempatan anaknya itu untuk menolak atau memperbaiki, itu semakin
apa ya, semakin tidak kemana-mana, justru makin enak gitu. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Saiful. Ya, Bu, terima kasih. Ini saya menambahkan saja untuk Pak Arif tadi. Yang pertama tadi adalah tentang menghindari bias dari suatu informan yang jawabannya kok yang tadinya A jadi B, ya begitu ya Pak. Jadi sebenarnya inilah uniknya ya dari penelitian kualitatif, bisa saya kenalkan unik. Kenapa? Dari hal kejadian itu seorang peneliti itu kita bisa mendapatkan informasi yang apa ya namanya berbeda, tetapi bisa lebih ke tujuan penelitian kita. Contohnya kita harus tentunya sebelum itu melakukan klarifikasi dulu Bapak. Ada kegiatan interview lanjutan atau follow up interview untuk memastikan kemarin jawabannya A kok sekarang B. Nah, sekarang itu kita follow up lagi, dan tentunya dengan etika-etika yang perjanjian dan sebagainya untuk melakukan interview ya Bapak. Kemudian bisa juga Bapak menggunakan member checking tadi yang Bapak sudah singgung, bahwa kita itu menyampaikan ringkasan hasil wawancara. Apakah seperti itu atau bukan? Itu karena sebagai data valid, apakah benar atau tidak. Dan yang paling di ujungnya nanti adalah di triangulasi, atau triangulasinya itu kegiatan di triangulasi, yaitu ada data tambahan seperti halnya tadi ada perbedaan pendapat, justru ini akan menjadi temuan sebagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menjelaskan bahwa ternyata informan itu mempunyai perspektif yang lebih luas lagi. Maka disinilah hal yang terpenting saat interview. Bapak memastikan apakah melakukan interview yang bebas, unstructured atau semi, ataupun yang tadi terstruktur. Inilah yang akan menjadi nanti di kekhawatiran jikalau tidak perbedaan pendapat, nanti kita bisa mencari benang merahnya dengan kolaborator Bapak. Kolaborator itu perlu Bapak ketahui, bisa menjadi membantu peneliti dalam hal menyimpulkan pendapat ataupun hasil dari pengumpulan data. Dan itu juga menjadi apa ya namanya langkah awal member checking ataupun tadi menghindari bias. Peneliti itu harus benar-benar tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi sekali, karena itulah di dalam penelitian itu butuh kolaborator sebagai pertimbangan dari data-data yang sudah dikumpulkan, baik tadi kenapa bisa bias dan sebagainya. Kita bisa mencari jalan tengahnya seperti apa, dan tidak perlu kembali lagi ke penelitian awal. Misalnya jika gagal atau apapun di dalam hal pengumpulan data ataupun analisis data pun, kita bisa kembali ke tujuan awal kita apa yang mau diteliti, apa yang mau dilaksanakan dalam penelitian ini, dan goalnya apa, seperti apa itu. Jangan sampai kita melebar kemana-mana, dan tentunya kita balik lagi ke data yang kita dapatkan sebagai data mentah. Apakah sudah valid atau bukan, atau mungkin sudah benar, atau mungkin apa ya lebih sinkron antara data yang didapatkan dari interview, kemudian observasi ataupun gambar Bapak, seperti itu. Dan untuk yang member checking saya tambahan untuk anak-anak, jika terjadi di anak-anak SD, mungkin seperti Bapak Arif mengajar anak SD gimana hasil wawancaranya, member checking sangat perlu sekali, tidak hanya untuk mengecek, mungkin kalau untuk sekedar nama peneliti, kalau guru itu tersendiri mungkin bisa paham, tapi kalau untuk peneliti dari yang lain itu terutama perlu, karena untuk memastikan nama A, nama B, kemudian yang kedua adalah tadi memastikan jawaban anak-anak dengan bahasa yang bisa dipahami sama anak-anak, tidak menggunakan bahasa tinggi ya tentunya ya. Misalnya tadi apakah anak-anak tadi lebih suka menggunakan smart TV dalam pembelajaran bahasa Inggris, betul tidak? Ya, betul, misalnya seperti itu. Jadi hanya member check data-data yang kita dapatkan, seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan jawabannya Bapak Arif.
Ya, terima kasih atas jawaban yang sangat insightful. Baik, terima kasih banyak. Lalu pertanyaan berikutnya tadi datang dari Ibu Anis ya, yaitu bagaimana sih menentukan kejenuhan atau saturation dalam penelitian gitu. Oke, bolehkah saya izin menjawab Bapak Saiful? Budes? Oke, kami izin menjawab ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai peneliti akan menemukan titik jenuh, apalagi berbahasa dengan kata-kata atau kalimat. Pastinya kita akan, untuk wawancara ya, pastinya kita akan menemukan banyak hal yang sama. Bahwa ini sama sih. Maka data dinyatakan dia itu sudah jenuh atau saturation dalam penelitian kualitatif ketika kita sebagai peneliti sudah tidak menemukan lagi informasi baru dari teknik wawancara kah atau observasi tambahan. Nah, karena jawaban yang kita dapatkan tadi ya berulang-ulang adanya, lalu bahkan ya berulang-ulang dengan tema-tema yang munculnya stabil dan sudah tidak ada kategori atau makna baru yang muncul. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu, data yang terkumpul sudah cukup untuk menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang kita inginkan secara utuh. Sehingga bisa bahwa pengumpulan data ini dapat dihentikan. Sebagai bukti bahwa saturation tercapai atau titik jenuh kita tercapai gitu kan. Peneliti dapat menggunakan yang namanya tabel atau catatan analisis yang menunjukkan bahwa beberapa kali wawancara kita terakhir hanya menggunakan kode atau tema yang sudah muncul sebelumnya tanpa adanya tadi penemuan baru atau ya, informasi yang terbaru. Maka berulang-ulang itu sebagai hal kejenuhan saturasi. Begitu. Baik Bu Ana, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Bu Destia mungkin mau menambahkan. Mungkin itu cukup sih, seperti itu. Tadi seperti yang sudah terjawab oleh Bu Ana. Masih ada Bu Ana pertanyaan? Baik, masih ada satu lagi Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan. Dalam sebuah penelitian, ada yang namanya etika penelitian. Oke, yang saya dapat tadi seberapa mempengaruhi etika penelitian itu. Ya, bisa langsung dijawab aja ya Bu ya. Untuk etika-etika peneliti itu sebenarnya yang saya rangkum dari bukunya Pak Profesor Wartono bahwa etika dalam penelitian kualitatif itu banyak sekali. Tapi yang saya rangkum adalah yang paling penting ada 7 poin. Yang pertama adalah yang paling terpenting persetujuan dari peneliti, yaitu informed consent. Ya, jadi siapa peneliti itu harus mempunyai persetujuan dengan informan. Tentunya dalam hal mengumpulkan data baik waktu, kemudian kegiatan yang akan dilakukan seperti halnya wawancara saat pengumpulan data dan sebagainya. Kemudian perlunya peneliti harus ada kerahasiaan hasil dari interview ataupun kegiatan collecting data yang lainnya. Dan tentunya ada persetujuan juga dari informan atau sumber yang kita teliti tentang kejujuran dari peneliti tersebut. Bagaimana kita tahu data itu dimanipulasi atau tidak? Ya, karena kita harus tahu kevalidan dengan cara meng-cross-check ulang atau mungkin follow up interview tadi untuk saya bilang member checking juga bisa dilakukan seperti itu.
Kemudian tentunya kita juga yang kelima adalah menghormati informan ya, sebagai terutama mungkin dan informannya lebih senior dari kita atau mungkin lebih muda pun kita harus ada tata krama ataupun sopan dalam hal melakukan penelitian ini dalam mengambil data. Kemudian tidak merugikan partisipan, tentunya dalam hal tadi kerugian psikologisnya saat setelah diteliti kok data kita ternyata tersebar di internet, itu yang kurang pas sebenarnya seperti itu. Itu makanya sebagai peneliti kita harus benar-benar menjaga data yang ada dan tentunya dengan persetujuan dengan informan tadi itu. Kemudian yang terakhir ada transparansi dari peneliti. Tidak lupa juga peneliti harus mengungkapkan kenapa kegiatan penelitian ini dilakukan di awal wawancara atau mungkin observasi. Di observasi juga ada kegiatan kemudian pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan observasi itu juga ada datanya dalam sheet-nya seperti itu. Dan tentunya ini yang hal-hal yang paling penting sebagai peneliti, terutama dalam penelitian kualitatif ini yang kita harus jaga baik-baik, sehingga dalam pengumpulan data itu hal terpenting karena menjadi gerbang utama sehingga data menjadi data yang valid dan bisa apa yang namanya dibuktikan seperti itu, Bapak Ibu. Ada mau nambahkan Bu Ana atau mungkin sudah? Kalau sudah, saya mau bertanya sama teman-teman. Kenapa saya tanya Bapak Ibu? Kenapa? Tujuan kami itu ingin tahu sih dalam pemakalah kami ini dalam hal tugas sekarang apakah sudah tersampaikan atau belum Bapak Ibu? Kalaupun bisa jawab, saya acungkan jempol dan saya give applause. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mengasih pertanyaan mungkin hal cross check ya. Ini seperti halnya tadi yang saya bilang cross check. Ini sama aja dengan kayak penelitiannya Bapak Ibu. Cross check apakah Bapak Ibu sudah memahami materi kita hari ini. Di dalam penelitian kualitatif tentunya kita membutuhkan kolaborator ya, yang umumnya adalah satu orang ya Bapak Ibu. Jikalau kita mendapatkan atau mungkin menginginkan kolaborasi yang lebih dari satu orang, itu bisa tidak Bapak Ibu? Dan apa pertimbangannya? Kemudian nanti di akhir itu tentunya karena lebih dari banyak satu orang akan menimbulkan suatu masalah, beda persepsi. Nah, apa solusi Bapak Ibu sebagai peneliti? Monggo Bapak Ibu supaya menjawab. Ini saya ingin tahu cross check penelitian kualitatif dalam pengambilan data. Terima kasih Bapak Ibu. Atau yang berbagi informasi mungkin dengan pertanyaan saya ya, sebagai apa ya, berbagi pengalaman lah Pak Miftah atau mungkin yang lebih-lebih pengalaman senior dari kami seperti itu. Pak Jevan mungkin bisa menambahkan informasi, ini saya tidak dengar suaranya dari tadi. Monggo Pak. Terima kasih Pak Saiful, Miss Ana, sama Miss Destia, Bu Destia untuk Monggo presentasi hari Pak. ini. Very good job. Saya mengikuti presentasi tadi sambil mengikuti penjelasan dengan yang disampaikan ini dengan sangat baik ya. Dikasih contoh-contoh juga sangat sangat menolong sih. Membayangkan ketika misalnya nanti kualitatif mesti apa saja yang dilakukan. Pertanyaan dari teman-teman tadi juga dijawab dengan sangat baik dan memberikan pemahaman, menolong untuk semakin paham. Thank you so much guys for your presentation. You did a great job.
Oke. Terima kasih Bu Estria. Ini PPT sebenarnya ada dua Bu, ada pakai Prezi sama ini PPT seperti ini. Dan ini kami lakukan seperti ini karena lebih simpel, kalau Prezi lebih banyak soalnya. Tapi isinya sama sih Bapak Ibu. Terkait dengan pertanyaan yang saya sampaikan, tadi Bu Astria sudah menjawab, betul sekali. Tapi saya hanya sekedar memberikan apa ya, berbagi pengalaman Bapak Ibu. Jadi dalam hal penelitian kualitatif dan sebagai sumber juga dari buku Pak Ton juga kita bisa mendapatkan atau mungkin mencari kolaborator yang lebih dari satu. Apa pertimbangannya Bapak Ibu? Pertimbangannya adalah kita lihat dulu tujuan dari penelitian kita seperti apa. Kemudian butuh apa ya, sampel dalam hal populasi atau mungkin objek penelitiannya itu ada berapa orang. Apakah lebih banyak, lebih sedikit? Nah, itu sebagai pertimbangan awal dari kita sebagai peneliti. Kemudian yang kedua adalah sebagai kompleksitas dari suatu penelitian. Tentunya ini kok berat sekali ini dengan hasil dari wawancara atau mungkin dari mengoleksi dari data yang lain, kok hasilnya seperti ini. Tentunya kita dari awal sudah menyiapkan peluru yang harus disiapkan, hal-hal apa aja yang akan terjadi saat penelitian. Itu yang penting, poin pentingnya dalam penelitian Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi adalah saat interpretasi dalam suatu penelitian tentang jumlah partisipan juga tadi diutamakan, dan bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat dalam hal suatu koleksi data. Bapak Ibu sebagai peneliti harus tentunya di awal ada suatu perjanjian atau mungkin hal apa ya namanya, konsekuensi kebersamaan nanti seperti apa ke depannya, dan apa ya, keyakinan kelas mungkin ya kalau di kelas itu. Ini keyakinan penelitian mungkin dalam artian seperti itu. Jadi bisa menyatukan pendapat, mencari benang merahnya dari beberapa pendapat kolaborator kita yang lebih dari satu. Kemudian kita bisa juga menguatkan dengan cross check bukti nyata yang kita dapatkan, baik tadi foto, kemudian ada video, atau mungkin dari observation sheet, kemudian ada apa lagi tadi, interview, rekornya, hasil dari rekamannya kita olah lagi, kemudian kita menjadikan data mentah itu ke dalam hal benang merah. Kita dari misalnya interview, oh benang merahnya seperti ini, ternyata kemudian dari interview seperti ini dan sebagainya. Kemudian juga menjadi itu data asli, karena yang paling penting di dalam hal membuktikan penelitian ini dilakukan, Bapak Ibu. Jangan sampai hasil koleksi data itu sangat atau hilang mungkin, itu yang paling penting. Kemudian tadi yang saya sampaikan adalah menyepakati kriteria analisis. Di dalam hal sebelum analisis kita harus ada kesepakatan kriteria apa yang harus diukur, apa yang harus akan dihasilkan seperti itu. Dan tentunya juga perbedaan pendapat ini akan menjadi suatu apa ya, bagian proses analisis yang tetap didukung, dan kita juga harus kita sampaikan Bapak Ibu dalam hasil laporan penelitian kita. Yang paling penting adalah kita juga harus melibatkan pihak ketiga Bapak Ibu. Pihak ketiga belum tentu jelek ya Bapak Ibu. Di dalam penelitian pihak ketiga itu sangat penting sekali. Terutama hal mungkin kita sebagai mahasiswa ada pembimbing, kemudian mungkin ada juga yang hal lebih senior atau mungkin dalam pengalamannya lebih tinggi, tentunya dengan Pak Profesor Suartono, itu kita juga bisa mendapatkan informasi seperti itu untuk mencari solusi. Dari semua itu kita rangkum dan saya yakin akan tercapai tujuan kita dalam meneliti. Dan tidak perlu mengulang Bapak Ibu dalam hal suatu penelitian tersebut, apalagi dilihat mungkin dalam hal segi saturation-nya tadi membingungkan, jenuh dan sebagainya. Kita cukup tadi langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Kembalikan ke Bu Ana. Assalamualaikum. Oke, baik. Bapak Ibu guru, apakah sudah menjawab? Terjawab juga pertanyaan dari kami jawabannya? Sudah. Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kami dari kelompok yang menjelaskan koleksi pengumpulan data kualitatif mengucapkan terima kasih. Dan jikalau nanti ada pertanyaan lagi terkait ini, mungkin kita sambil diskusikan di grup saja. Begitu, saya sebagai moderator, terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata dalam presentasi. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.